pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nita Siboya dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Tahukah Anda penyakit stroke ini begitu menarik perhatian dunia karena kasusnya meningkat tajam. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan penderita stroke terbesar di Asia. Untuk mengetahuinya lebih dalam, kita akan membahasnya dengan dokter spesialis saraf Rumah Sakit Santo Borromeus. Otak adalah pusat sistem saraf yang sangat penting, karena otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Otak kita merupakan organ yang terpenting dalam tubuh kita dengan berat yang sekitar kurang lebih 2% dari berat tubuh. Sangat penting untuk mengatur dan mengendalikan dari organ-organ tubuh yang lain, antara lain organ panca indera, kemudian juga untuk mengatur gerakan tubuh, ekstremitas, kemudian juga berfungsi juga mengatur organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti paru, jantung, termasuk tekanan darah, juga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang terakhir untuk reproduksi juga ya. Masih banyak fungsi-fungsi untuk mengendalikan seluruh tubuh dari otak ini. Otak kita dapat terganggu fungsinya oleh beberapa jenis penyakit seperti penyakit pembuluh darah, penyakit infeksi, kemudian trauma, kemudian autoimun disease atau penyakit autoimun, kemudian juga metabolik dan faktor-faktor yang lain yang masih banyak. Kemudian oleh karena tumor, oleh karena juga idiopatik yang tidak diketahui. Yang paling sering adalah penyakit cerebrovaskuler ya. Cerebrovaskuler adalah suatu gangguan dari fungsi atau jaringan otak yang bisa disebabkan oleh karena gangguan dari pembuluh darah secara garis besarnya. Dan yang sering kita kenal diantaranya adalah penyakit stroke. Stroke termasuk penyakit cerebrovaskuler atau penyakit pembuluh darah otak yang ditandai dengan kematian jaringan otak yang disebabkan karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Berkurangnya aliran darah dan oksigen ini bisa dikarenakan adanya sumbatan, penyempitan, atau pecahnya pembuluh darah. Sebenarnya stroke adalah didefinisikan sebagai gangguan dari fungsi otak. Gangguan dari fungsi otak yang disebabkan oleh karena gangguan aliran darah ke otak yang berlangsung lebih dari 24 jam atau meninggal. Penyebabnya memang karena gangguan dari pembuluh darah atau elemen dari pembuluh darah itu sendiri. Bisa terjadi sebenarnya penyumbatan di pembuluh darah jaringan otak ini tidak terjadi tiba-tiba, tetapi biasanya disebabkan oleh kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang mendahului dari penyakit stroke-nya itu sendiri. Misalnya adanya penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, kadar lemak atau kolesterol yang tinggi di dalam tubuh, kemudian juga penyakit jantung. Untuk pria mungkin merokok ya yang seringnya. Kemudian juga kelainan-kelainan dari elemennya darah sendiri. Indonesia menduduki urutan pertama di dunia dalam hal jumlah penderita stroke terbanyak. Ada beberapa jenis stroke yang dapat dibedakan berdasarkan penyebab dan tempat terjadinya, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Kalau iskemik biasanya karena pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen dan gula untuk jaringan otak mengalami sumbatan, mengalami gangguan dari alirannya, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan gula. Dan dalam jangka waktu biasanya lebih dari 3 menit, maka jaringan otak tersebut akan mati dan tidak akan kembali ke semula. Untuk yang perdarahan biasanya disebabkan oleh karena tekanan darahnya terlalu tinggi, sehingga timbul kelainan-kelainan pada dinding pembuluh darah, dindingnya, dan suatu saat akan pecah dan menyebabkan masuknya darah ke jaringan otak, sehingga jaringan otak tersebut menjadi tidak berfungsi.
Berdasarkan data, ada dua faktor yang sering menyebabkan terjadinya stroke, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, ras, dan lain-lainnya. Faktor resiko yang dapat diubah seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, kencing manis atau diabetes, obesitas, pola hidup yang tidak sehat, dan kurang berolahraga. Pemirsa, kita telah mengetahui apa itu stroke. Berikutnya, kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana stroke itu bisa terjadi serta siapa saja yang beresiko terkena stroke. Tetaplah bersama kami dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Sampai jumpa.